Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, anyway, saya mengucapkan selamat juga untuk teman-teman yang sudah lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang untuk formasi pengawas farmasi dan makanan ahli pertama yang baru-baru beberapa hari lalu diumumkan di website resmi CPNS Badan POM Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pokok soal seleksi kompetensi bidang, dan materi ini teman-teman perlu ketahui bahwa dikeluarkan pada tanggal 10 November 2021, tapi kita baru bisa mengaksesnya beberapa hari yang lalu, dan kini juga di materi ini merupakan materi yang resmi dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan-RB yang bekerja sama dengan BKN dan BKD setiap daerahnya tentunya. Nah, dari sini kita teman-teman bisa lihat bahwa berdasarkan hal tersebut dipandang perlu adanya penyampaian. Jadi betul-betul peraturan atau surat yang keluar ini memang sangat membantu dan sangat perlu diberikan terkait dengan materi soal pokok SKB agar peserta seleksi 2021 CPNS dapat mengenali poin-poin penting dari soal SKB dengan sistem CAT tersebut. Kemudian Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional memberikan materi pokok SKB dengan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada ketentuan yang perlu teman-teman ketahui. Ketentuan pertama bahwa untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Kemudian untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis digunakan ada 2 poin. Yang pertama adalah soal SKB yang disusun khusus untuk jabatan yang dimaksud. Dan yang kedua soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional dan atau jabatan pelaksana terkait. Oke, jadi di sini teman-teman kita bisa lihat karena memang pengawas farmasi dan makanan itu adalah jabatan fungsional, otomatis soal-soalnya disusun oleh instansi pembina jabatan PFM itu, yang dimana jabatan pembinanya adalah Badan POM. Oke, jadi untuk teman-teman yang satu rumpun dengan PFM, maka dari sini bisa dilihat kira-kira soal-soalnya atau materi pokoknya kurang lebih seperti apa. Oke, kita langsung saja ke materi untuk Badan POM. Nah, di sini untuk Badan POM itu ada di halaman 40-an. Kita coba lihat. Oke, kita langsung saja cari farmasi dan makanan. Oke. Nah, dia ada di halaman 43 sampai dengan 45. Oke, jadi untuk kisi-kisi atau materi pokok tahun 2021 ini berdasarkan pada Permenpan RB nomor 2 tahun 2020. Oke, jadi teman-teman, ini dasarnya memang dari Menpan RB yang pernah dikeluarkan juga. Dan juga teman-teman, kita bisa lihat dari kisi-kisi ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa tahun sebelumnya masih sangat umum ya, tapi tahun ini penjelasannya lebih rinci. Di sini saya sudah lihat overview-nya, sangat rinci. Kita langsung saja teman-teman di kemampuan umum yang pertama. Di kemampuan umum di sini kita bisa lihat bahwa kurang lebih sama, ada terkait dengan sebesar sedikit. Oke, dia terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan tentunya. Ini kurang lebih sama dengan soal-soal atau materi sebelumnya. Kemudian ada peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen. Oke, jadi ini dibagi berarti ya, ada obat, OT, kos, dan suplemen kesehatan. Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang pangan,
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan umum, sistem manajemen mutu, prosedur kerja dan atau pedoman untuk melaksanakan tugas jabatan, kejadian terkait bahaya atau risiko di bidang obat dan makanan, dan aplikasi cek BPOM. Oke, jadi ini lebih rinci teman-teman ya. Dijelaskan per komoditi teman-teman harus pelajari peraturannya. Kemudian juga di sini ditambahkan dengan aplikasi cek BPOM. Itu yang perlu teman-teman tambahkan untuk materi berkaitan dengan kemampuan umum. Nah, selain kemampuan umum, di sini juga disebutkan terkait kisi-kisi kemampuan khusus. Jadi ada kemampuan khusus dan biasanya di soal SKB CAT itu kemampuan khusus bobot atau persentase kehadiran di soal akan lebih banyak daripada soal umum karena memang dia khusus ini adalah yang paling banyak materinya dan yang paling banyak perlu diketahui. Nah, kita coba lihat di poin pertama ada tata cara registrasi obat dan penilaian uji klinik atau pemasukan khusus. Kemudian tata cara registrasi obat tradisional, tata cara registrasi produk suplemen kesehatan, notifikasi produk kosmetik, tata cara registrasi pangan olahan. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan pengawasan pre-market atau pendaftaran produk ya, di mana pada poin pertama ini pendaftaran untuk produk obat, ini tata cara registrasi obat tradisional, kemudian suplemen kesehatan, notifikasi produk kosmetik ini adalah cara mendaftarkan produk kosmetik. Jadi itu yang perlu teman-teman pelajari adalah cara mendaftarkannya agar mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Kemudian juga untuk poin selanjutnya ada terkait dengan regulasi dan dalam pengawasan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan obat. Untuk obat, kemudian ada PB dan NAPSA. Oke, jadi cara pengawasan sarananya juga, mulai dari sarana produksi, kemudian distribusi, serta pelayanan obat. Pelayanan obat ini teman-teman bisa jumpai di apotek, kemudian juga biasanya di puskesmas-puskesmas. Nah, itu atau instalasi farmasi adalah contoh dari pelayanan obat. Kemudian regulasi dalam pengawasan sarana produksi obat tradisional dan suplemen, ini saya kira jelas. Kemudian ada regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik. Oke, saya kira jelas, kurang lebih sudah pernah kita bahas ya di materi atau di video-video saya sebelumnya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah regulasinya. Selain regulasi, teman-teman juga harus tahu cara produksi dan distribusi untuk tiap-tiap komoditi. Secara garis besar saja, tidak perlu terlalu detail ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah yang secara umum. Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip CPOB atau cara produksi obat yang baik. Di video saya beberapa bulan, 1 bulan yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu sudah ada, teman-teman bisa langsung saja cek. Kemudian prinsip cara produksi obat tradisional dan cara produksi obat tradisional. Oke, ini jadi OTB, oh ya, OTB dan OTB untuk umum. Jadi OTB itu yang OTB secara umum dan untuk umum ya, usaha mikro obat tradisional. Nah, kemudian juga teman-teman harus pelajari terkait prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B. Nah, ini sepertinya yang saya jelaskan sebelumnya, itu CPKB golongan B kalau nggak salah, atau CPKB toh ya. Jadi teman-teman bisa cek saja di videonya, kurang lebih untuk gambaran prinsip-prinsip CPKB juga sudah saya sebutkan di videonya. Kemudian prinsip-prinsip cara produksi obat yang baik, CPOB, konsep dasar keamanan pangan dan hygiene sanitasi. Nah, ini kenapa digaris atau dimasukkan dalam kurung, karena memang materi ini yang perlu teman-teman perdalam, yaitu konsep dasar keamanan pangan dan hygiene sanitasi. Selanjutnya juga ada regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan kita lihat
dan pelayanan obat. Oke, jadi jelas ya. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi, yaitu regulasi dalam pengawasan sarana distribusi pelayanan obat. Kita lanjut. Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi obat tradisional dan suplemen, ini juga kurang lebih sama dengan di materi atau kisi-kisi sebelumnya di tahun 2020 kalau nggak salah. Kemudian ada regulasi dalam pengawasan sarana distribusi kosmetik, regulasi dalam pengawasan sarana distribusi pangan. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa cara pengawasannya juga seperti apa untuk sarana distribusi atau sarana retail pangan ya. Jadi kalau untuk sarana retail itu ada dua jenisnya, ada yang retail modern, ada yang tradisional. Kurang lebih sudah saya sebutkan di video sebelumnya juga. Teman-teman langsung saja bisa scrolling di video-video YouTube saya sebelumnya untuk mengetahui lebih dalam. Nah, ada prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik juga yang perlu teman-teman ketahui. Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian. Jadi pengawasan sarana pelayanan kefarmasian ini kurang lebih kira-kira seperti apa tanggung jawab dari tenaga teknis kefarmasian atau apoteker, dan prinsip-prinsip pelaksanaan di dalamnya itu kurang lebih seperti apa sesuai regulasi tentunya. Selanjutnya ada pedoman retail pangan tradisional seperti yang saya sebutkan tadi, pedoman penyimpanan dan distribusi pangan yang baik. Oke, ini masuk juga. Prinsip-prinsip cara distribusi kosmetik yang baik, bagaimana cara distribusinya untuk kosmetik, itu biasanya ada di jdih.com.go.id, teman-teman bisa langsung cari pedoman cara distribusi kosmetik yang baik. Kemudian ada prinsip-prinsip cara distribusi yang baik untuk obat tradisional. Nah, ini juga teman-teman materinya bisa langsung cari di JDIH. Ada regulasi dan pedoman sampling pangan. Oke, pedoman sampling ini juga ada di JDIH. Jika teman-teman ingin langsung mencari, bisa saja langsung. Tapi biasanya untuk pedoman di JDIH itu masih banyak yang perlu teman-teman baca, belum rampung dan belum dibuat poin-poin pentingnya. Jadi teman-teman harus mencari dan membaca secara keseluruhan dari pedoman sampling tersebut. Selain pedoman sampling pangan, teman-teman juga harus tahu terkait pedoman sampling obat, kemudian obat tradisional dan suplemen makanan, regulasi dan pedoman sampling kosmetika seperti apa juga itu teman-teman bisa langsung cari saja. Regulasi pengawasan iklan dan atau promosi obat. Nah, ini teman-teman harus tahu kurang lebih misalnya promosi atau iklan di sosial media itu harus seperti apa, kemudian biasanya di labelnya itu ada klaim atau bahan promosi yang harus disesuaikan dengan peraturan. Misalnya ada obat tradisional, misalnya dia menyebutkan bisa mengobati ini, penyakit ini. Nah, itu tidak bisa serta-merta seperti itu, tapi harus ada sesuai peraturan dan harus ada bukti dari hasil penelitian. Nah, itu juga yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian regulasi pengawasan iklan atau promosi produk tembakau. Nah, ini adalah sesuatu yang cukup baru di Badan POM, bahwa sekarang rokok atau produk tembakau itu mulai diawasi dan kita juga mengawasi periklanannya, baik di televisi, di billboard di pinggir jalan, ataupun spanduk-spanduk di pinggir jalan, itu juga ada peraturannya. Misalnya di rokoknya, di labelnya, itu kan ada gambar biasanya peringatan tentang kesehatan. Nah, itu berapa panjangnya, berapa lebar gambarnya itu diatur dan memang harus sesuai dengan peraturan. Kemudian juga ada kadar nikotinnya yang perlu kita perhatikan kurang lebih seperti apa. Kita lanjut lagi, regulasi pengawasan iklan dan atau promosi pangan olahan. Ini saya kira jelas. Oke, regulasi pengawasan iklan atau promosi kosmetika. Ini jelas juga terkait dengan promosi.
Regulasi pengawasan iklan dan promosi obat tradisional dan suplemen. Oke, jadi sebenarnya di sini di kisi-kisi tahun 2021 ini kurang lebih sama dengan yang ada di tahun sebelumnya, tapi di sini dijabarkan per komoditi. Jadi teman-teman memang harus bisa membedakan terkait regulasi atau pedoman pelaksanaan di tiap-tiap komoditinya. Sehingga nanti tidak bisa tertukar antara komoditi yang satu, misalnya obat, dengan pangan atau dengan kosmetika dan sebagainya. Kemudian juga regulasi pengawasan penandaan dan atau promosi obat berkaitan dengan informasi di label kalau penandaan itu ya. Kemudian regulasi pengawasan penandaan atau promosi produk tembakau, ini yang tadi saya sebutkan terkait panjang dan lebar gambar peringatan kesehatan di kemasan rokok biasanya. Kemudian regulasi pengawasan penandaan atau promosi pangan olahan, jelas. Regulasi pengawasan penandaan atau promosi kosmetika, oke. Hanya dibedakan per komoditi saja berarti. Ini berkaitan dengan obat tradisional dan suplemen ya. Nah, ini juga sudah saya sempat bahas di video terbaru saya terkait dengan regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat dan makanan. Sebelumnya saya bahas terkait narkotika, psikotropika, dan prekursor ya. Kemudian ada regulasi pengawasan dan masukan dan pengeluaran pangan. Oke, itu juga teman-teman harus ketahui. Ada sistem pharmacovigilance di industri farmasi. Ini yang masih sangat-sangat gencar dilaksanakan. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana sistem pharmacovigilance di industri farmasi itu. Kemudian efek tidak diinginkan pada penggunaan obat tradisional dan suplemen. Kemudian efek tidak diinginkan pada penggunaan kosmetika, khusus kejadian pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Oke, kalau ini berkaitan dengan kegiatan atau fungsi penindakan, di mana berkaitan dengan kegiatan penindakan kejahatan atau pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Di video saya juga sudah saya sempat bahas, jadi teman-teman langsung saja cari dan pelajari videonya. Kemudian pengujian secara kromatografi, secara spektrofotometri, kemudian disolusi juga. Teman-teman harus bisa tahu kurang lebih prinsipnya seperti apa. Dan itulah yang berkaitan dengan pengujian tentunya. Ada pengertian dan pemahaman kalibrasi istilah terkait kalibrasi. Nah, ini juga sudah baru-barusan saya bahas di videonya. Bisa langsung teman-teman klik dan cari saja. Ada pengujian secara ELISA, teman-teman harus tahu prinsipnya seperti apa. Pengujian berbasis DNA juga seperti apa. Ada pengujian mikrobiologi efektivitas pengawet. Nah, ini berkaitan dengan efektivitas pengawet dan di sini masuk di laboratorium mikrobiologi. Jadi teman-teman bisa langsung mungkin cari-cari informasi. Jika sempat saya akan memberikan pembahasan terkait materi ini. Kemudian pengujian produk biologi dan toksikologi ini juga teman-teman cari-cari saja dulu untuk jaga-jaga. Tapi saya tetap akan memberikan dan mencoba untuk menyusun materinya, jadi jangan khawatir. Ada pengujian kualitatif atau kuantitatif mikroba spesifik. Ini teman-teman harus tahu pengujian kualitatif itu apa-apa saja contohnya, kuantitatif itu apa-apa contohnya. Pedoman penyusunan metodologi riset, metodologi kualitatif. Nah, ini juga metodologi penyusunan. Untuk riset itu ada, yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian ada juga metode-metode yang kita ketahui di Badan POM. Misalnya contohnya ada metode pustaka, metode resmi, metode standar SNI itu kurang lebih teman-teman harus tahu. Kemudian ada strategi komunikasi yang efektif. Nah, ini sesuai dengan fungsi Infocom ya, informasi dan komunikasi. Jadi ada strategi-strategi komunikasi yang efektif. Kemudian ada strategi informasi dan edukasi seperti apa pelaksanaannya, khususnya untuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan masyarakat di lapangan, yang biasanya memang dilakukan oleh fungsi informasi dan komunikasi. Kemudian konsep pengawasan obat dan makanan, ini konsepnya seperti apa? Tentunya pengawasan obat dan makanan itu saya berikan gambaran buat teman-teman bahwa pengawasan itu melibatkan 3. Yang pertama adalah masyarakat,
kemudian pelaku usaha, dan juga adalah pemerintah atau stakeholder yang tentunya saling bekerja sama untuk menjamin obat dan makanan yang beredar atau kita konsumsi itu betul-betul terjamin keamanan, mutu, dan khasiat. Kemudian ada dasar hukum penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan Badan POM, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini berkaitan dengan fungsi standarisasi kalau nggak salah, dan dia ini fungsinya ada di Badan POM Pusat yang kurang lebih teman-teman harus ketahui. Dan dari kisi-kisi atau dari materi pokok soal SKB tahun 2021 ini, jika dibandingkan dengan tahun-tahun 2020 sebelumnya, sebenarnya, nah ini kita bisa lihat tahun 2020 sebenarnya kurang lebih sama, tapi memang untuk di 2021 dibagi lagi, misalnya untuk pedoman cara produksinya atau cara distribusinya itu dibagi lagi per komoditi, jadi tidak disatukan lagi. Kemudian untuk regulasinya itu dibagi per komoditi, harus diketahui. Sementara di peraturan atau di Menpan RB tahun 2020 itu hanya di bidang obat dan makanan secara umum, jadi tidak dipilah secara komoditinya, tapi secara umum saja. Jadi itu saja mungkin teman-teman perlu ketahui, tapi sebagian besar dari kisi-kisi ini kurang lebih sama, dan juga teman-teman sebaiknya untuk mempersiapkan diri adalah dengan cara banyak membaca, banyak menonton video-video saya sebelumnya, dan tentunya teman-teman bisa banyak mengakses informasi di JDIH yang berkaitan dengan regulasi-regulasi terkait dengan pengawasan obat dan makanan di Badan POM tentunya, dan disesuaikan dengan materi-materi yang telah kita bahas tadi. Oke, itu saja. Nanti kita akan persiapkan video-video yang belum sempat kita buat. Semoga bisa bermanfaat dan selamat menunggu tuh teman-teman. Semoga sukses selalu buat kalian, dan semoga apa yang teman-teman ikhtiarkan di tahun ini bisa segera terrealisasi dan tercapai, dikabulkan oleh Tuhan. Oke, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.